Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadullah syada la ilaha illallah wa la syarika lah syada anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Fa inna khairal kalami kalamullah khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini insyaallah kita lanjutkan. Kemarin sudah 3 kali bersama Ustadz Aldi untuk makharijul huruf dan pengantar ya tentang tajwid. Kita awali dengan surat Al-Kahfi untuk kajian kali ini. Kemarin sudah saya beritahu, sudah kita pelajari bersama. Al-Kahfi itu surat apa? Makkiyah. Ya. Dan mayoritas ulama berpendapat turunnya apa? Jumlah wahidah, satu surat turun sekaligus. Walaupun ada sebagian ulama yang menjelaskan beberapa ayat turunnya di Madinah. Kemudian Al-Kahfi artinya apa kemarin? Gua. Ya, Al-Kahf. Bedanya Al-Kahf sama Ghar apa? Ghar itu cekungan kecil. Ya, jadi kayak Gua Hiro, Gua Thor itu Ghar karena dia kecil sekali, paling hanya muat 1-2 orang. Nah, kalau yang besar itu namanya Al-Kahf, Kahf ya. Baik, kemudian ayatnya 110 dan surat ini asbabun nuzulnya masih ingat? Lupa, beping dulu lupa. Asbabun nuzulnya dikutip oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, juga beberapa ulama tafsir yang lain, diantaranya Imam Al-Qurtubi dari jalur Ibnu Abbas. Kisahnya apa? Ya, orang Quraisy musyrik mulai terusik. Ya, terusik itu 2, terusik hatinya sama terusik terusik kondisi masyarakatnya. Karena banyak yang sudah mulai mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ya, terusik hatinya itu, ya, terusik dalam pengertian yang pertama, dia sebenarnya ini benar nggak sih? Ya, yang kedua ya terusik, dia orang benar ya kudu nggak gitu. Karena Nabi Muhammad itu mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinannya. Masih ingat nggak dulu pernah saya sampaikan apa perbedaan dakwah Nabi ketika di Madinah dengan di Mekah dari sisi penolakan umatnya? Bedanya apa? Kalau waktu di Mekah yang nolak siapa? Besar. Iya, kenapa? Karena dia takut kehilangan umat. Karena ajarannya, bukan karena orangnya. Karena mereka kenal Nabi Muhammad sejak kecil. Orang yang al-amin, jujur, dipercaya, tapi ketika menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan masyarakat, itu ditolak juga. Kalau ketika di Madinah yang nolak siapa? Yahudi, Ahlul Kitab. Ya, kenapa? Karena orangnya, bukan karena ajarannya. Karena orang Ahlul Kitab tuh ngerti ajaran yang dibawa Nabi Muhammad itu benar. Tapi kenapa orangnya dari Arab? Karena keinginan mereka Nabi terakhir dari Yahudi. Jadi perbedaannya di situ. Dan dalam dakwah itu, dalam dakwah kebenaran, ya kita mesti menghadapi 2 hal itu. Kadangkala mereka menerima kita tapi menolak apa yang kita sampaikan. Atau mereka sebenarnya tahu yang kita sampaikan benar, tapi karena yang menyampaikan kita, kok si siapa? Nah itu, jadi ada 2 hal itu, dan itu memang pelajaran yang luar biasa. Nah, ini terusik itu ya, jadi terusik udah mulai, ini sebenarnya benar atau tidak. Yang kedua, terusik ini udah mengganggu kita semuanya. Maka kemudian mengutus 2 orang dari suku Quraisy, siapa namanya? Yang bisa menjawab dapat kaos ngapak. Siapa namanya? Ayo, 1, 2 orang yang diutus oleh, ya, siapa? Bukan. Siapa? Kalian kabeh, Masya Allah. Hah? Siapa namanya?
Nadhr bin Harith. Satu sama Nadhr bin Harith. Nun dot ra ibnu Al Harith. Yang kedua Uqbah ibnu Abi Mu'aid. Alah, jangan ya. Angel ya. Ya sebenarnya sih nggak penting diapalin nama itu, kan nama orang Quraisy itu. Nama orang musyrik saat itu. Tapi kan ini pelajaran itu. Ini kan hikmah. Namanya Nadhr bin Harith dengan Uqbah ibnu Abi siapa? Mu'aid. Mu'aid. Mim ain ya bo. Mu'aid. Diutus untuk menemui pendeta Yahudi di Madinah. Nah, untuk menanyakan perihal Nabi Muhammad ini. Nah, para pembesar Quraisy mengatakan pada orang ini, temui pendeta Yahudi di Madinah, tanyakan kepadanya perihal Muhammad ini. Itu, ya. Kau ceritakan Muhammad ini orangnya begini, dia membawa ajaran begini, gimana? Hanya berangkatlah dua orang itu kemana? Madinah, kemudian ketemu pendeta itu dan bertanya. Ketika bertanya, tidak diberi jawaban. Malah pendeta itu nitip pertanyaan lagi. Nah, kamu pulang, temui orang yang ngaku nabi itu, begitu ya. Kemudian tanyakan sama dia tentang 3 perkara. Kalau dia bisa jawab, berarti itu nabi benar. Kalau nggak bisa jawab, terserah kamu mau diapain. Yang satu tentang orang-orang yang pergi dari kampung halamannya karena penguasa yang zalim. Nah, siapa? Nah, Ashabul Kahfi. Yang kedua tentang seorang yang menggembara dari ujung timur sampai ujung barat. Siapa? Ah, ya udah. Ini gimana nyambung ya? Dan yang ketiga tentang apa? Nah, kan bingung kan? Yang ketiga tentang apa? Roh. Wah. Jadi 3 ini. Kemudian pulang ini 2 orang ke mana? Mekah. Kemudian menemui Nabi Muhammad SAW dan dijawab oleh Nabi dengan sangat tegas. Besok aku jawab. Oh. Apa jawabannya? Besok aku jawab. Tambah mengucap insya Allah. Kemudian besoknya belum turun wahyu. Besoknya belum turun lagi. Besoknya belum, sampai berhari-hari, sampai menjadi isu hangat di Mekah. Udah rame lah itu. Katanya jawab besok, belum turun. Katanya besok lagi. Tarsok. Sampai akhirnya sampai 15 hari. Pada malam yang tentu Nabi Muhammad sangat sedih sekali. Makanya nanti di ayat 6 itu nanti ya, itu Allah menjelaskan tentang kesedihan Nabi Muhammad SAW. Sedih. Baru malam ke-16 Jibril turun membawa jawaban lengkap, itu surat Al-Kahfi. Tetapi kan yang roh ada di surat Al-Isra. Nah, jadi yang di Al-Kahfi itu 3 jawaban, 2-nya di Al-Kahfi ditambah dengan tentang kisah kebun itu, ya kan? Nah, kemudian begitu malaikat Jibril turun, Nabi Muhammad bertanya, kalau bahasa kita, suatu mensurah wahyunya ini loh, kan yang wirang gitu ya kalau kita, ya kan? Terus malaikat Jibril menjawab. Surat Maryam ayat 64. Buka surat Maryam 64. Buka surat Maryam 64. Lombang bulat ayat itu ya. Ayo Maryam 64. Wa ma natanazzalu. Ya, biar ketemu dulu semuanya. Maryam 64. Ibu-ibu yang ikut buka. Mentang-mentang orang keton orang belum buka. Buka Bu. Maryam 64. Sudah ketemu? Ya, siapa yang mau baca? Siapa yang mau baca? Ya, tafadhol. Mas Ainaya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك
وما كان ربك نسيا. Ya. Surat apa? Maryam 64. Coba dibaca perpotong-potong, Mas. Wama natanazzalu illa bi amri rabbik. Wama natanazzalu illa bi amri rabbik. Wa dan ma tidaklah natanazzalu kami turun. Yang dimaksud kami siapa ini? Malaikat Jibril. Ya. Illa bi amri rabbik, kecuali dengan perintah Rabbmu. Jadi ketika ditanya sama Nabi Muhammad, "Oh, lama nggak turun?" Jawabannya apa? Tidaklah kami turun kecuali sesuai perintah Allah. Terus lahu ma baina aydina wa ma khalfana. Lahu baginya, miliknya, ma apa-apa, baina diantara aydina, hadapan kita. Aydin itu dua tangan. Di hadapan tangan apa? Di depan. Ya. Terus wa ma khalfana, dan apa yang di belakang kita. Terus wa ma baina dzalik, dan apa yang diantara itu, tengah-tengahnya. Terus wa ma kana rabbuka nasiya, dan tidaklah Rabbmu itu lupa. Itu nasiya itu apa? Lupa. Jadi bukan lupa Allah, tapi memang sudah diatur sama Allah. Untuk apa? Untuk memang ada maksud, karena nanti di ayat 21 sampai 46 kalau tidak salah, ya, itu menegur Nabi Sulaiman. Apa Nabi Musa? Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa ditegur. Ya, kisah tentang bagaimana menegur Nabi Musa, kemudian menegur sekaligus menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa ditegur dengan apa? Merasa paling pintar. Makanya oleh Allah ditegur untuk menemui seorang yang soleh, yang kemudian dikenal dengan Nabi Khidir. Ya, ternyata Nabi Khidir lebih soleh lagi. Ya, itu yang kemudian punya ilmu namanya ilmu hikmah kalau bahasa kita. Ya, ilmu yang secara umum orang tidak nyandak. Nah itu, tapi itu kan Nabi. Ya, itu Nabi, ya, bukan orang biasa. Ya, kemudian menegur siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita bahas di surat di ayat 20-an ke sana tentang seorang tidak boleh memastikan sesuatu sebelum mengucapkan apa? Insyaallah. Nah, dan nanti setelah kejadian ini Nabi selalu mengucapkan insyaallah. Itu makanya ini pelajaran ya. Ini baru asbabun nuzul, sudah pelajaran kita jangan memastikan sesuatu. Segala sesuatu itu insya Allah. Itu ya, itu asbabun nuzulnya. Yang kedua, apa keutamaan surat Al-Kahfi? Baik, keutamaan pertama surat Al-Kahfi sebagai junnah, tameng, pelindung, ya, dari fitnah Dajjal, ya, bagi orang yang menjaganya, menjaga bacaannya dan isinya. Sebagai apa? Tameng, pelindung dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Imam Ahmad, qala al-Imam Ahmad haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq qala sami'tul Barra yaqul qara'a rajulun al-kahfa wa fid dari dabbah faja'altu tanfiru fa nadhara fa idza dababah aw sahabah qad ghashiyathu فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ فلان فإنها السكينة تنزلت عند القرآن أو تنزلت للقرآن. Hadis riwayat Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Ishaq, yang mengatakan dia pernah mendengar Al-Bara mengatakan bahwa pernah ada seorang laki-laki membaca surat Al-Kahfi di dalam rumahnya, sedangkan di halamannya terdapat kendaraannya, hewan yang buat kendaraan, tapi tidak disebut apa, ya, apa onta, apa kuda, pokoknya hewan tunggangan. Maka hewan kendaraan itu larat, ya, tahu nggak larat? Hewan kendaraan itu apa? Larat, tahu larat nggak? Faja'alat tanfiru, lari, jadi kayak apa? Kayak gila itu loh. Ya,
Lari apa maksudnya jingkrak-jingkrak kayak gitu. Itu ya. Apa gue? Iya, wis kayak gue lah. Kemudian lanjutannya, lalu dia melihat-lihat dan ternyata ada kabut atau awan yang menutupi dirinya. Ya, ternyata ada kabut atau awan yang menutupi dirinya. Kemudian dia menceritakan pengalamannya itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi bersabda, bacalah terus wahai fulan. Maksudnya suruh membaca apa? Surat Al-Kahfi terus. Sesungguhnya awan itu adalah sakinah, ketenangan yang turun saat kamu membaca Al-Quran atau turun kepada Al-Quran. Jadi kalau membaca itu turun ketenangan, nah ketenangan ini menjadi tameng dari fitnah Dajjal. Karena Dajjal itu kan susu jadi racun, racun terlihat susu. Surga terlihat neraka, neraka terlihat kecuali orang yang beriman. Kecuali orang yang hatinya tenang, bisa membedakan dengan baik. Itu ya. Makanya ketenangan itu penting itu. Nah, di antaranya sumber ketenangannya dengan membaca surat Al-Kahfi. Jelas ya? Kemudian yang kedua, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, ini dari hadis Syu'bah sama dengan sanad yang tadi. Ada seorang lelaki yang baca Al-Quran, adalah sahabat Usaid ibnul Hudair. Ya, dalam tafsir Al-Baqarah, ya, ini juga riwayat Imam Ahmad juga. Ya, kesimpulannya biar cepat, ya, bahwa Nabi bersabda, barang siapa yang menghafal 10 ayat dari permulaan surat Al-Kahfi dipelihara dari fitnah Dajjal. Jadi man hafidhu 10 ayatin min awali suratil Kahfi usima minad Dajjal. Nah, barang siapa yang menghafal 10 ayat surat Al-Kahfi maka terbebas dari Dajjal. Tapi menghafal itu bukan sekadar menghafal. Sebenarnya menghafal itu menjaga. Jadi bukan sekedar menghafal bacaannya, tapi juga menjaga kandungannya. Jadi dari apa? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja sampai id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Jadi dihafal itu. Ya, jadi jangan cuma ngapal ayat kursi tok. Ayat kursi dihafal, terus Al-Kahfi dihafal. 10 ayat terakhir Al-Imran dihafal. Kan itu yang dibaca ketika bangun tidur. Ya, jadi begitu bangun tidur, duduk, baca 10 ayat terakhir surat Al-Imran. Dan itu sesuai anjuran dokter loh. Orang bangun tidur itu jangan langsung jenggirat, tapi diam sejenak sambil baca itu. Ya, kalau anjuran dokter kan diam dulu gitu. Apalagi yang sudah usia 40 ke atas itu. Kayak Mbah Nartun, Mbah Marsono begitu bangun tidur jangan langsung jenggirat. Nanti langsung larat. Ya. Tapi baca apa? Al-Imran 10 ayat terakhir. Selesai. Itu dari apa? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Ya paling itu. Sampai ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Gak lama lah, paling cuma 2 menit 3 menit selesai. Ya. Itu yang masih pertama ya. Tapi ada riwayat yang lain dari Imam Tirmidzi, ternyata tidak harus 10. Ya, kalau di riwayat Tirmidzi itu man hafizat thalathatal ayat min awalil kahf. Barang siapa yang menghafal 3 ayat dari awal surat Al-Kahfi. Nah, ini. Kemudian dari jalur lain, ini dari Abu Darda. Itu. Barang siapa membaca 10 ayat terakhir dari surat Kahfi terpelihara dari fitnah Dajjal. Nah, ini 10 ayat akhir, bukan 10 ayat awal. Jadi ya awal sampai akhir. Jadi ada yang 10 ayat awal atau 10 ayat akhir. Tapi rata-rata kita hafalnya 10 ayat awal. Ya nggak apa-apa kalau kemudian dengan 10 ayat akhir apik apa maning apal kabeh, Masya Allah. Yang kedua, akan menjadi cahaya bagi pembacanya. Jadi siapa yang baca surat Al-Kahfi akan menjadi apa? Cahaya. Hadis riwayat Imam Ahmad juga. Ya, ini Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man qara'a awwala suratil Kahfi wa akhiraha kanat lahu nuran min qadamihi ila ra'sihi
Wa man qara'aha kullaha kanat lahu nuran ma bainal ardi ila sama. Kata Rasulullah, barang siapa membaca permulaan surat Al-Kahfi dan akhirnya, maka surat Al-Kahfi menjadi cahaya baginya dari telapak kaki hingga kepalanya. Dan barang siapa yang membaca secara keseluruhan, tadi kan awal dan akhir, nah, itu bercahaya dari kepala sampai kaki. Kalau keseluruhan, maka menjadi cahaya baginya antara langit dan bumi. Ya, cahaya ini maknanya perlindungan, maknanya selalu dalam kebaikan. Jadi orang dalam cahaya itu kan berarti yang dilihat cahaya, yang didengar cahaya. Ya, yang kayak kita di jalan terjaga dari maksiat itu karena dilihat. Seperti kita berangkat dari rumah baca doa ke masjid kan gitu. Kalau berangkat dari rumah ke masjid doanya apa? Apa? Dari rumah ke masjid baca doanya apa? Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa amami nura khalfi nura wa fawqi nura wa tahti nura waj'alni nura. Nah, nura tok. Dihafal itu supaya perjalanan dari rumah ke sini penuh cahaya gitu ya. Jadi nyung apa teriki. Ya, itu terlindungi. Jadi itu ya. Baik, yang ketiga. Ini masih yang kedua, tetapi hadis yang ketiga ini, masih hadis berikutnya. Ini lamanya man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ah, khusus di hari Jumat nih. Yang ketiga, sebenarnya masuk kedua tapi bisa juga masuk ketiga. Barang siapa membaca surat Kahfi khusus di hari Jumat, Allah akan meneranginya diantaranya dan diantara 2 Jumat ke depan. Itu. Jadi dalam hadisnya disampaikan, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ati adha'a lahu minan nur ma bainahu wa bainal jum'atain. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka memancarlah cahaya baginya sejak mulai membacanya sampai Jumat berikutnya. Jadi itu, ini yang kemudian menjadi dalil ketika orang di hari Jumat disunahkan membaca surat Al-Kahfi. Hadis tadi kan sudah jelas ya. Man qara'a surat Al-Kahfi itu pada lailat fi yaumil jum'ah. Di sini pakai hadisnya pakai kata-kata apa? Fi yaum, pada hari, bukan pada malam. Itu. Jadi sepanjang hari, kapanpun. Itu. Jadi yang penting sejak terbit matahari sampai tenggelam matahari. Tapi ada juga yang menghitung hari itu sejak tenggelam hari Kamis. Itu. Jadi sejak tenggelam matahari di hari Kamis itu sudah malam Jumat, sudah masuk hari Jumat, maka saat itu juga sudah disunahkan membaca Al-Kahfi. Jadi makanya kalau malam Kamis itu habis maghrib baca Al-Kahfi begitu. Ya. Habis subuh kalau sempat ya disempatkan baca Al-Kahfi. Ke masjid nunggu khotib datang baca Al-Kahfi, kan masih Jumat itu. Itu. Sore habis zikir sore kalau memang masih sempat baca Al-Kahfi. Ya, insyaallah itu akan menjadi pelindung. Itu 3 fadilah ya, surat Al-Kahfi. Itu baik. Jadi yang pertama apa? Junnah, pelindung dari Dajjal. Ya. Kedua, cahaya. Pokoknya baca kapanpun, tidak ada keterangan harinya. Cahaya dari kepala sampai kaki bila membaca awal dan akhir, bisa keseluruhan, memancar dari langit dan bumi. Kemudian yang ketiga, khusus di hari Jumat akan mendapatkan cahaya sampai Jumat berikutnya. Masya Allah. Baik, artinya ya banyak sih penjelasan para ulama tentang sampai Jumat berikutnya. Ada yang mengatakan dia selalu mendapatkan petunjuk, terlindungi dari bahaya, selamat dari fitnah begitu. Ya, maka baca ini, insya Allah hidup kita menjadi lebih baik. Baik, sudah cukup tentang pengantar surat Al-Kahfi, dan sekarang kita masuk ke bacaannya, karena waktunya mungkin paling 2-3 ayat ya, sambil kita terjemah. Baik, kita tahu dulu bersama
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengerin dulu. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ya. Di sini alhamdulillah. Jadi kalau menurut Abu Robani itu ya, ada rumus namanya ayyun. Ayyun. Ayu itu huruf alif, ya, apa? Wawu disingkat apa? Ayu, bukan Ayu Wulandari, bukan. Ya. Alif, ya, wawu, artinya huruf mad. Ya, huruf mad yang panjangnya berapa? Satu harokat atau satu alif atau dua harokat. Dibacanya di ayun, tidak kepanjangan. Jadi alhamdulillahi, gitu, ya, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kayak ngayun. Jadi nggak panjang-panjang banget, gitu ya. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi ngayun. Maliki, bukan bukan. Gitu. Halo? Ini belum baik ya. Ya, bukan Maliki Yaumiddin itu. Gitu. Jadi ngayun. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu. Ya. Apa rumusnya tadi? Ayun. Ya, jadi ayu itu maksudnya kalau ada alif berarti mad fathah atau kasroh ya atau dhammah wawu, huruf mad, huruf panjang. Nah, dua ketukan itu seperti mengayun saja, tidak kepanjang. Gitu ya. Jadi gimana? Alhamdulillahilladzi. Ini kemarin sudah dijelasin. Ada ya, ada hamzah, tapi dua kata. Maka ini apa? Mad jaiz munfasil. Munfasil karena terpisah. Ya, bukan muttasil. Kalau muttasil itu dalam satu kata. Contohnya ja'a, itu kan satu kata. Kalau ini kan dua kata. Alladzi sama anzala gitu. Ya. Tapi nggak usah diapal-apal jenenge lah. Sing penting nggak ketemu kayak gie aja kedawan. Dawannya ya sekitar 2 alif saja. Kalau sampai 3 alif kepanjangan. Ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Baik, coba ikuti. Ini potong-potong ya. Potong-potong ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Ayo. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Alladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ya, ini kan ayat. Ya, sudah selesai satu ayat, ada ayat berikutnya. Kalau dia mau dibaca lanjut, gitu ya. Kalau mau dibaca lanjut, nafasnya kuat, dibaca lanjut, maka ini dihentikan sebentar, tapi tetap dalam satu nafas. Iwaja, qayyimal, gitu. Tetapi saran saya, udah berhenti saja. Ya, kayak nafasnya orang kuat orang. Berhenti saja. Kalau berhenti saja ya sudah. Iwaja.
itu ya. Baru dimulai lagi. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Ayo. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. Dah cukup 4 ayat dulu. Kita lihat terjemahnya ya. Ya. Alhamdu segala puji ya. Lillah bagi Allah alladzi yang anzala menurunkan. Kalau nazala turun. Kalau anzala menurunkan, kalau unzila diturunkan, gitu ya. Jadi anzala menurunkan, ala kepada abdihi hambanya, abdi hamba hi-nya untuk laki-laki, alkitab, ya. Wa dan lam tidak ada. Ya, tidak yaj'al menjadikan ja'ala yaj'alu itu menjadikan lahu bagi atau dalam kitab itu hunya kembali kepada Alkitab itu iwaja ya kebengkokan ya. Jadi segala puji hanya milik Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab ya, dan tidak menjadikan dalam kitab itu iwaja kebengkokan. Ya, kita terjemah dulu baru nanti kita bahas maknanya. Qayyima dari kata qama berdiri. Qayyima berarti tegak. Ya, tegak. Ya, lurus. Ya, berarti apa? Qayyima Al-Qur'an itu berisi ajaran yang lurus. Tuh. Liyundhira, li agar supaya yundhira ya, memberi peringatan. Andaro yundhiru itu memberi peringatan. Kan ada basyiro, nadhiro ya, memberi peringatan. Nadharo itu memperingatkan. Mundhir berarti orang yang memberi peringatan. Nah, jadi kalau ada yang namanya Pak Mundhir berarti orang pemberi peringatan sebelum subuh itu. Pas. Ya. Baksa itu apa? Kalau di ayat ini artinya siksa. Sebenarnya kalau arti baksa itu sisa yang menyesakkan dada. Jadi yang lebih menyita pikiran itu baks, menimbulkan keputusasaan. Itu baks. Kalau tor itu membahayakan fisik gitu. Tor itu lebih cenderung membahayakan. Ya, iya sama-sama menyakit, iya sama-sama gak enak gitu. Jadi kalau yang siksa lebih mengena fisik, membahayakan itu pakainya dorok. Ya. Tapi kalau yang kena mental tadi, kena mental itu apa? Baks. Ya itu. Ya tergantung ya sama-sama ya, berbahaya itu. Ya. Jadi menimbulkan keputusasaan syadida. Sangat syad. Syad itu dia kata syad. Ya kuat, sangat gitu. Ya. Kemudian min dari ladunhu sisi Allah.
Wa dan yubasysyira. Juga Al-Quran itu yubasysyira, memberi berita gembira, memotivasi lah bahasa kita. Ya, yubasysyira, memberi berita gembira al-mu'minin, pada orang-orang yang yakin, orang-orang yang beriman. Ya, alladzina, yang mereka ya'maluna, mengamalkan. Jangan keliru sama ya'lamun. Ya'malun, ya'lamun. Ya'malun, mengamalkan. Ya'lamun, mengetahui. Kok dekat Ustaz? Dekat karena amal harus pakai ilmu. Amalun harus pakai ilmun. Dan ilmu harus diamalkan. Makanya itu dua kata yang dekat. Ya. Amalun, ilmun. Jadi cuma lamnya sama mimnya yang maju depan. Itu memang ada maksud keterikatan itu. Amal tidak berguna tanpa ilmu. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, man abadallah bi ghairi ilmin, barang siapa beribadah kepada Allah tanpa ilmu, kana ma yufsidu aktsar mimman yuslih, lebih banyak merusaknya daripada bener ya. Ya, karena nganggone ilmu kira-kira ya. Itu kiralogi. Nah, kiralogi kan bisa bener bisa salah, tapi akeh salah ya gitu. Ya, jadi landasan amal itu apa? Ilmu. Kebalikannya nek wis ngaji, wis berilmu ya diamalkan itu. Kalau tidak diamalkan, itu dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, kitab Sifah Yaumil Qiyamah wa Rafi wal Wara, ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, kalau nggak salah nomor 2341 itu. Ya, apa? Gimana? La mazala ma yazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah qabla yus'al. Dua telapak kaki seorang hamba di hari kiamat belum akan bergerak sebelum dimintai 4 pertanggungjawaban. Salah satunya apa? An ilmihi fima fa'al, tentang ilmunya pada apa sudah diamalkan. Anggere gue yang orang ngaji ya dosane loro. Lho orang ngaji malah dosa ya. Ya dosamu loro, siji dosa ora gelem ngaji, keloro orang amalna gitu. Ya, nek dosane wong ngaji loro juga ngamalna karo ngajak amar ma'ruf. Berarti nek wong sing ora gelem ngaji telu dosane berarti. Ya kan? Seorang gelem ngaji dosa. Otomatis orang amalna, terus tidak amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar itu kesempurnaan dari kuntum khairu ummah. Kita ini umat Islam jadi umat terbaik karena apa? Belajar untuk diri sendiri dan mengamalkannya, juga mengajak orang lain. Jadi nggak mungkin tanpa mengajak orang lain. Kita nggak menjadi orang Islam, karena orang Islam itu orang yang khairu ummah. Dan syarat khairu ummah itu belajar untuk diri sendiri, diamalkan, terus ajak orang lain. Nah, jadi kalau hanya untuk diri sendiri, nah itu nggak jadi. Itu persis kayak Yahudi kan. Wong Yahudi kan seneng harus ngaji nggak dewek, liyane mbok. Baik, kemudian tadi sampai mana? Ya'malun as-salihat, soleh-soleh ini jamak. Solihatun, solihat, amalan-amalan soleh. Soleh artinya yang baik. Nah, ketentuan baik itu tentu dari dasar syariat, bukan baik menurut ukuran pikiran manusia. Itu ya. Nanti kita bahas nanti dalam tafsirnya. Anna, bahwasanya lahum, bagi mereka ajran, balasan hasana, yang baik. Makithina, mereka tinggal di dalamnya. Makithina, mereka tinggal. Maka khayam kutu itu menetap, diam, tinggal. Fihi, di dalam surga itu nanti abada, ya, dalam kebaikan itu abada, selamanya. Wa, dan yundiru, memberi peringatan dari alladzina, kepada orang-orang yang qalu, mereka mengatakan ittakhadha, telah menjadikan Allahu, Allah, walada, seorang putra. Nah, jadi Al-Quran ini memang menjadi peringatan untuk orang-orang yang menjadikan putra bagi Allah, yaitu Yahudi, karena Yahudi meyakini Uzair anak Allah, dan Kristen yang meyakini bahwa Isa adalah anak Allah. Memang memberi peringatan. Jadi memang
Al-Quran diantaranya itu. Cukup nih, udah dan? Masuk? Sudah ya? Ya sudah. Ya sudah, terjemahnya dulu. Besok insya Allah Jumat depan kita masuk tafsirnya. Ya. Jumat depan siapa yang mau baca, siapa yang mau nerjemah, saya yang jelasin. Ya, mangkat. Orang tertunjuk orang tertunjuk. Insya Allah. Orang tertunjuk. Nah, saya beritahu, kalau orang sudah mengatakan insya Allah, itu menurut perhitungan manusia pasti. Paham nggak? Jadi insya Allah itu justru nggak boleh buat main-main. Justru kalau buat main-main itu namanya meremehkan Allah. Kalau sudah menjadikan Allah sebagai sandaran. Mangkat orang, ya insya Allah. Ya orang mangkat ya. Nggak boleh begitu. Ya, itu malah berdosa karena menjadikan Allah buat main-main. Kalau sudah mengucapkan insya Allah itu perhitungan manusia pasti bisa. Perhitungan manusia. Gitu. Jadi jangan, kita juga nggak boleh meragukan orang ketika mengucapkan insya Allah. Besok berangkat insya Allah. Aja insya Allah. Si kepriwe? Kan ada ya? Aja insya Allah. Terus kepriwe? Mangkat. Ya insya Allah. Jadi karena memang sudah terbiasa kata insya Allah buat main-main. Jadi akhirnya ketika pakai insya Allah malah orang oleh. Ya itu harus dirubah. Itu udah menghinakan Allah namanya. Jika Allah menghendaki kok buat main-main. Itu kan? Ya, baik. Tadi kan surat apa? Maryam 64 itu. Ya. Itu memang segala sesuatu ya terjadi dengan izin Allah. Baik, kita akhiri. Rabbana fanfa'na bima 'allamtana subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.